Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan saya coba demokan bagaimana cara scraping data dan juga analisis sentimen data khususnya untuk status Twitter atau sosial media. Nah, subjek yang akan kita analisis di sini adalah data perkembangan COVID-19. Jadi kalau kita bisa scraping data-data tentang COVID-19 tentu saja bisa kita gunakan untuk memonitoring dan menganalisis pertumbuhan atau perkembangan seperti pergerakan status, pergerakan jenis kasus untuk pandemi COVID. Nah, tentu saja sistem seperti ini atau aplikasi analisis data sangatlah berguna untuk seperti pemerintah atau pejabat-pejabat pengambil kebijakan atau keputusan sehingga dapat memonitoring secara real-time perkembangan dari pandemi COVID ini, khususnya di Indonesia. Nah, contohnya di sini ada di portal COVID-19 Okama Box. Sistem ini memanfaatkan teknik scraping data dan analisis data. Nah, khususnya lagi, di sistem ini juga sudah menggunakan konsep implementasi big data. Jadi, data yang di-scraping atau yang diproses itu jumlahnya sudah sangat besar dan banyak sehingga pergerakannya yang secara real time ini dan bertumbuh, tentu saja data yang terkumpul ini tidak kecil sehingga bisa diklasifikasikan ke dalam jenis implementasi big data. Kemudian kalau kita sudah bisa mengumpulkan data atau scraping data, buat apa sih data tersebut? Data yang di-scraping atau yang sudah dikumpulkan di crawling atau kita hasilkan dari berbagai situs atau berbagai data di internet berkaitan dengan COVID-19, itu tentu saja tidak cukup kita kumpulkan. Kita harus membutuhkan suatu teknik analisis agar data tersebut bermanfaat dan berguna informasinya. Contohnya di sini, di sistem ini kita bisa menganalisis dari pertumbuhan monitoring COVID, misalnya kita bisa membuat peta persebarannya, kemudian membuat data ODP dan PDB setiap provinsi. Di sini contohnya ada pergerakan kasus harian. Nah, tentu saja ketika kita sudah bisa menganalisis data tersebut, kita harus menampilkan suatu visualisasi dari hasil informasi data tersebut. Ini adalah contoh dari proses analisis data khususnya untuk big data. Kemudian, saya akan coba implementasikan suatu source code dengan Python. Ini sangat sederhana dan simple dan bisa Anda praktekkan juga di rumah. Untuk source code-nya nanti bisa Anda akses di link GitHub saya. Untuk source code itu bisa dibaca di deskripsi di video ini. Nah, kita coba langsung saja untuk implementasikan membuat aplikasi atau sistem sederhana ya untuk crawling atau pengumpulan data, kemudian kita analisis dengan sentimen analisis. Nah, khususnya subjek yang akan kita analisis adalah COVID-19. Nah, untuk video ini saya tidak contohkan cara instalasi Python, itu ada di video yang saya upload sebelumnya. Jadi di sini saya langsung kondisikan bahwa Anda sudah memiliki instalasi Python. Kita langsung coba saja. Nah, ini contohnya source code program sederhana yang saya buat menggunakan idle Python. Di sini saya men-scraping data status di Twitter yang berkaitan dengan hashtag-nya yaitu COVID-19. Di sini dibatasi status yang akan saya kumpulkan atau saya crawling atau saya scraping itu maksimal 2000 status saja. Nah, kemudian dari data query COVID-19 ini nanti yang sudah terkumpul akan kita analisis untuk proses sentimennya. Ada 4 kriteria yang dianalisis. Ada positive tweets, negative tweets, kemudian netral tweets, kemudian nanti ada 5 positif tweets teratas dan 5 negatif tweets teratas. Maaf, di coding sederhana ini saya buat 3 kriteria saja. Kemudian untuk source code dari
sentimen analisis status Twitter untuk COVID-19 ini bisa Anda akses di link GitHub saya. Nanti saya sertakan di deskripsi dari video ini. Jadi kita langsung saja demokan bagaimana source code ini menampilkan dan mengumpulkan data, kemudian menampilkan hasil analisis sentimennya. Saya save dulu. Tadi kita menggunakan library Tweepy, kemudian library Tweepy ini kita gunakan sebagai akses untuk Twitternya. Kemudian Anda perlu mempunyai consumer key, consumer secret, access token, dan access token sedikit untuk Twitter API-nya yang bisa Anda daftarkan di Twitter Development. Nah, kemudian Anda bisa masukkan ke source code ini. Setelah itu, untuk query yang akan kita scraping bisa dimasukkan di apa.getTweets. Nah, kita bisa masukkan query apa yang akan kita masukkan. Kemudian kita bisa juga membatasi jumlah status yang akan kita scraping. Oke, kita langsung saja demokan. Kita panggil source code Python-nya, saya simpan di dalam folder instalasi Python saya dengan file sentiment Python. Kita tunggu sampai program atau source code tersebut berjalan, karena ini datanya real time, jadi kita membutuhkan waktu. Jadi tergantung kecepatan internet Anda juga. Ini sedang proses loading untuk scraping atau loading datanya. Nah, ini contohnya tahap yang pertama. Nah, jadi lama cepatnya scraping itu tergantung dari internet juga. Kebetulan dan juga semakin besar data yang akan kita scraping, ya ini contohnya tadi 2000, kalau Anda maksimalkan sampai 5000, 10.000, tentu saja waktunya juga akan berpengaruh. Ini data yang sudah kita dapat, contohnya dari 2000 itu positif tweet presentasinya ada 26%, negatif tweetnya 10%, dan netral tweetnya ada 63%. Kemudian untuk positif tweetnya kita bisa dapatkan ini 5 posisi ke atas, kemudian ini untuk yang negatif. Nah, jadi kira-kira dari program sederhana yang simpel ini kita bisa untuk analisis lebih lanjut, misalnya untuk apakah menganalisis kebiasaan masyarakat ketika sudah mengalami pandemi, apakah misalnya timbul kepanikan lebih atau apa, itu bisa juga diimplementasikan untuk analisis lebih lanjut. Misalnya kita bisa menyimpulkan sedikit dari hasil ini, kalau positif 26, negatif 10%, paling tidak dalam menghadapi pandemi ini masyarakat sudah mulai tidak berprasangka yang negatif dalam menghadapi pandemi ini. Oke, ini untuk demo sederhana dari sentiment analysis untuk pandemi COVID-19 menggunakan Python. Terima kasih.